maka buahnya nanti dari takwa ini akan lahir ya sikap wara. Ya. Kemudian yang kedua akan lahir nanti sikap jujur. Jadi wara ini berhati-hati kepada yang haram. Ya, sidqun ini adalah kejujuran di dalam kehidupan. Nah, kemudian nanti takwa ini ketika kita muraqabah kepada Allah, maka akan melahirkan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah taala. Apa kabar semuanya, bapak-bapak? Sehat? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kajian kita, mari terlebih dahulu kita bersalawat bersama-sama untuk membuka kalbu dan pikiran kita. Salawat apa yang Bapak Ibu hafal? Bu, salawat Badar hafal? Insyaallah. Baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah tawassalna
badri ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah ilahi najjina waqsif jami'a adhiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah ilahi nafisil quraba minal asina wal aqba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma amin. Tapi yang terakhir tadi banyak yang tak hafal nampaknya. Versi. Jadi ibu-ibu itu versi lengkap ya, versi lengkap dari salawat badar. Salamuko hafalnya sampai ala yasin habibillah. Tapi insyaallah nanti dengan beriringnya waktu insyaallah kita bisa hafal semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaji kita pada pagi ini adalah membaca dan menjelaskan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang berjudul Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya adalah taman, as-shalihin orang-orang soleh. Jadi sekarang kita ingin masuk ke dalam taman orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk ke hadis yang kedua dari bab tentang muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah rasa di mana kita selalu diawasi, ditatap dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita, seperti apapun kondisi kita, bagaimanapun kita, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan di tengah ramai, kita ini dipantau dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita lari dari pandangan dan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
pada hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi, an Abi Zarrin Jundub bin Junadah. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Zar. Jadi Abu Zar ini nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah, tetapi lebih dikenal dengan nama Abu Zar Al-Ghifari. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Hadis ini juga bersumber dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita bersabda. Apa kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi di sini Nabi membahasakan di dalam hadisnya, memberikan pesan kepada kita. Yang pertama, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, Nabi memesankan wa atbi'il hasayyi'ata, ikutilah segala keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, di mana kebaikan itu nanti akan menghapus segala keburukan. Lalu pesan Nabi yang ketiga, wa khaliqin nas, berakhlaklah kalian kepada manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi ada berapa pesan Nabi di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian? Ada tiga. Yang pertama, Nabi kita memerintahkan, mengarahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk mengikuti segala keburukan itu dengan kebaikan, dan kebaikan itu nanti akan menghapus segala keburukan itu. Kemudian Nabi memerintahkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ulas hadis ini dari berbagai aspek, ya. Kita akan lihat hadis ini Bapak Ibu dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu riwayat hidup rawi a'la dari hadis ini. Jadi rawi a'la itu maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis ini dari generasi sahabat yang mendengar langsung atau melihat dan memperhatikan gerak-gerik ucapan dan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aspek pertama yang ingin kita bahas, siapa yang meriwayatkan hadis ini atau sumbernya adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Lalu siapa Abu Zar Al-Ghifari ini? Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram. Jadi nama lengkap beliau Abu Zar Al-Ghifari ini adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram. Ada yang bisa menghafal? Coba sebutkan balik ibu-ibu. Binnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan lengkap hadiahnya umroh? Coba sebutkan balik. Ya, Jundub bin Junadah
bin Sufyan bin Ubaid bin Haram. Ulang sekali lagi. Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram. Tapi kini tidak umroh hadiah itu, karena lah disampaikan di awal. Nah, jadi min Bani Ghifar. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini dari Bani Ghifar, ahadus sabiqinal awwalin. Beliau ini Abu Zar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah ini termasuk dari sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut atau diistilahkan dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang-orang yang termasuk menyambut dakwah Nabi yang pertama kali itu adalah sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah. Jadi itu kelebihan beliau ini. Beliau termasuk dari sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yang kedua, min nujabai ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zar ini adalah di antara sahabat Nabi yang cerdas. Ya, sahabat Nabi yang pintar. Di antara kemuliaan dari Abu Zar Al-Ghifari ini disebutkan oleh para ulama ahli-ahli sejarah, kana yudrabu bihil mathalu fis sidqi. Kalau orang bercerita tentang kejujuran, maka yang disebut adalah Abu Zar. Coba tengok Bapak Ibu. Jadi para sahabat Nabi itu punya karakter khusus, punya sifat-sifat mulia tertentu yang apabila disebutkan namanya oleh seseorang, maka orang akan mengingat tentang dia itu adalah kebaikan. Jadi kalau orang bercerita tentang Abu Bakar ini adalah khalifahnya Rasulullah yang pertama yang menggantikan Nabi. Ketika ada orang yang menyebut Umar bin Khattab, yang terkenal dari Umar bin Khattab itu adalah imannya yang kuat, sehingga Nabi mengatakan apabila Umar lewat di suatu tempat, maka setan-setan di tempat itu akan mencari jalan lain, kabur, lari saking takutnya dari Umar bin Khattab. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau ada Umar bin Khattab di Rimbo Panjang, setan-setan lari ke Bangkinang. Begitulah ya hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau awak ada di Rimbo Panjang, setan kemana lari? Datangnya ke Rimbo Panjang. Bisa just tak ketua. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ada Umar, kemudian sebelumnya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah Umar itu ada Utsman bin Affan. Yang teringat oleh orang tentang Utsman bin Affan itu adalah kedermawanan. Kemudian setelahnya ada Ali bin Abi Thalib. Ketika disebutkan nama Ali bin Abi Thalib, yang teringat oleh orang tentang Ali bin Abi Thalib itu adalah juga kecerdasan, keberanian, ketangkasan dan kehebatan. Jadi para sahabat Nabi yang dibina oleh Rasulullah itu, mereka memiliki sisi-sisi di mana ketika disebutkan nama mereka, para sahabat, orang-orang mengingatnya ada sesuatu di diri mereka. Maka di antaranya Abu Zar Al-Ghifari ini, jika disebutkan Abu Zar, maka yang teringat, yang menjadi contoh oleh seseorang tentang Abu Zar ini adalah tentang kejujuran. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu, ketika kita mati nanti ada kenangan baik orang lain tentang kita. Misalnya Bapak Sianu, ketika disebutkan nama Bapak si Fulan itu, yang terbayang sama orang adalah kebaikannya. Maka dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, hendaklah kalian mati menjadi kenangan bagi
orang lain. Kenangan yang muncul itu adalah kenangan-kenangan dan sebutan-sebutan yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian aspek yang kedua yang kita bahas dari hadis ini adalah bagaimana posisi hadis ini di dalam ajaran agama kita. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, hazal hadis, hadis ittaqillaha haitsuma kunta ini jami'un li ahkamis syariati. Jadi hadis tentang 3 hal yang dipesankan oleh Nabi tadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan hadis yang mencakup seluruh hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita. Kenapa demikian? Ya, kenapa hadis ini dikategorikan dia mencakup seluruh ajaran penting dalam agama kita? Karena disebutkan di sini la takhruju anil amri wan nahyi. Kenapa demikian? Karena apapun ajaran di dalam Islam ini tidak akan keluar dari perintah dan larangan. Nah, jadi apapun yang ada di dalam ajaran agama kita ini tidak akan lepas dari perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan itu fahuwa kullul Islam. Semuanya itu adalah terkandung di dalam Islam yang kita anut ini. Sebagaimana hadis ini juga mencakup iman, ya, Islam, kemudian ihsan, sebagaimana hadis Jibril yang pertama di dalam bab muraqabah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian berkata Imam Al-Munawi rahimahullah, hazal hadis, hadis ini minal qawaidil muhimmah, termasuk kaedah-kaedah penting li ibanatihi li khairid daraini, karena di dalam hadis ini tercakup kebaikan dunia akhirat, dan di dalam hadis ini terkandung apa yang mesti dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu menjaga hak Allah Ta'ala dan menjaga hak sesama manusia. Jadi di dalam hadis ini, ya, terkandung hablum minallah, hablum minan nas. Ya, sehingga Imam Al-Munawi mengatakan hadis ini mengandung kaedah-kaedah penting yang terdapat di dalam ajaran agama kita. Kemudian berkata pula Al-Imam Ibnu Allan As-Siddiqi, apa kata beliau? Wa hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk dari kehebatan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna taqwa, karena sesungguhnya takwa, wa in qalla labzuha, sekalipun lafaz kata dari takwa itu sedikit, jami'atun li huquqihi ta'ala, takwa itu mengandung seluruh hak-hak Allah yang mesti kita tunaikan. Ada perintah yang mesti kita lakukan, ada larangan yang mesti kita tinggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, hadis yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari ini mencakup kaedah-kaedah penting dari agama kita. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini mengandung dan mencakup seluruh hukum-hukum syariat. Apa sebab? Karena di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat ketaatan dan kepatuhan kita terhadap segala perintah, dan kita tinggalkan segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, jadi hadis ini memiliki posisi yang sangat penting sebagai, ya, pesan-pesan kenabian yang mesti kita indahkan. Kenapa? Karena di dalamnya tercakup
hal-hal yang amat berharga yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menulis sedikit terlebih dahulu ya poin-poin penting sebelum kita masuk kepada penjelasan dalam hadis tadi. Nah, jadi hadis itu ada 3 pesan Nabi kepada kita. Hadis, ya, hadis yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama siapa tadi? Abu Zar Al-Ghifari. Ya, Abu Zarrin Al-Ghifari. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan kalimat ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini yang pertama. Ibu-ibu nampak di belakang? Kalau tidak nampak, angguk-angguk aja lah dulu ya. Nah, jadi yang pertama pesan Nabi adalah bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Kemudian yang kedua, Nabi memesankan kepada kita wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanah. Ya. Sayyi'ata al-hasanata. Ikutilah hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan atau dosa yang kita lakukan itu dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Nah, kemudian yang ketiga, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas, hendaklah kalian berakhlak kepada manusia itu dengan bihulukin hasanin. Hendaklah kalian berakhlak dengan manusia itu dengan akhlak yang mulia. Nah, dari yang 3 ini kata Imam Al-Munawi mengandung kaedah-kaedah penting yang ada di dalam agama kita. Apa sebab? Ketika Allah Subhanahu wa taala dan ketika Nabi memerintahkan untuk kita bertakwa kepada Allah, berarti pada saat itu kita sedang tunduk, patuh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seluruh ajaran agama kita ini terkandung melalui perintah dan melalui larangan. Jadi agama kita ini ada perintah, kemudian ada larangan. Ada perintah misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu perintah. Kemudian ada larangan, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi semua ajaran agama kita ini ada sifatnya perintah, ada sifatnya larangan. Dan ketika kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah yang disebut dengan takwa. Ini takwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Nah, lalu takwa itu akan melahirkan apa? Takwa itu akan melahirkan efek-efek positif yang lainnya. Nah, inilah yang dibahasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka nanti kita akan mudah untuk melakukan kebaikan. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka segala kebaikan-kebaikan turunannya itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, barulah nanti kita akan diberikan kemudahan oleh Allah taala, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Buah dari itu semua akan lahir akhlak yang mulia. Nah,
jadi inilah mengapa demikian dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi, kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini posisinya sangat penting dalam ajaran agama kita sehingga bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang kurang konsentrasi jamaah ibu-ibu nih saya tengok ya. Ya, tolong jangan diganggu Bu. Kalau dia batuk jangan pula dimasukkan karton tuh ke kepalanya. Ya, terganggu saya jadinya. Ya, terganggu saya jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ya. Kenapa hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Munawi, kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Allan tadi amat sangat penting di dalam ajaran agama kita karena dia mengandung prinsip-prinsip agung yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Maka kita ulang lagi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nanti kita akan dipermudah untuk beramal, dan setelah itu nanti akan lahir akhlak yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala. Sekarang masuk kita ke dalam ya penjelasan hadis ini. Tapi sebelum itu, hadis ini berbicara tentang muraqabatun. Rasa diawasi selalu oleh Allah Ta'ala. Jadi Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab muraqabah, bab yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi yang berhubung kait dengan rasa di mana kita selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dari ketiga pesan Nabi ini yang berhubung kait dengan muraqabah itu di mana? Sehingga Imam An-Nawawi itu memasukkan hadis ini ke dalam bab muraqabah. Yang terhubung dengan muraqabah dari tiga pesan Nabi ini yang mana? Ayo, siapa yang dapat juga hadiahnya umroh? Nomor 2. Ada yang mengatakan nomor 2. Ya, ada yang lain? Nomor? Kalau sudah Buya yang menjawab tentu dapat ya kan. Ustaz Zibabur Rahman. Jadi yang pertama ketika Nabi mengatakan ittaqillah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, lalu dibahasakan dengan haitsuma kunta. Ini dia. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Nah, jadi dimanapun berada inilah yang berhubung kait dengan muraqabah. Jadi ketika Nabi mengatakan bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, pada saat di tengah ramai ataupun di saat kalian sendiri, dimanapun kalian berada, di rumah, di masjid, di pasar, di mal, dimanapun, maka kedepankanlah takwa kepada Allah. Nah, ketika takwa kepada Allah dimanapun kita berada ini berhubung kait dengan muraqabah, maka pada saat itulah Imam An-Nawawi memasukkan hadis yang kedua di dalam bab muraqabah ini adalah hadis Abu Dzar ini. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu apa makna dari takwa kepada Allah Ta'ala? Selama ini kita memahami takwa kepada Allah itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana tentang ketakwaan kepada Allah ini ketika terjadi perbincangan antara Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat Nabi. Ya, pernah suatu ketika sahabat Nabi ini bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, atau Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Nabi tadi, saya lupa siapa namanya, apakah Muaz bin Jabal atau siapa, ya, tetapi terjadi perbincangan antara Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat Nabi. Lalu apa kata Umar? Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Ya, lalu sahabat tadi mengatakan, pernahkah engkau wahai Umar lewat di sebuah jalan yang jalan itu banyak binatang berbisa yang mungkin nanti bisa akan menggigit engkau,
tidak ada suluh pelita, tidak ada cahaya. Pernahkah engkau lewat di jalan yang sedemikian itu? Lalu Umar bin Khattab menjawab, pernah. Lalu apa yang engkau lakukan ketika melalui jalan yang seperti itu? Jalannya becek, jalannya banyak lubang, jalannya di situ terdapat banyak binatang buas atau binatang berbisa yang mungkin bisa menggigit. Kemudian pada malam itu tidak ada lampu, tidak ada senter, tidak ada penerang, tidak ada suluh, tidak ada pelita, ya, tidak ada bintang yang menyinari. Nah, pernahkah engkau melewati jalan yang demikian? Kata sahabat ini kepada Umar. Lalu Umar mengatakan pernah. Lalu ketika engkau lewat di jalan yang demikian itu, apa yang akan engkau lakukan? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya berhati-hati. Ya enggak Bapak Ibu, kalau kita lewat di jalan yang seperti itu tentu kita berhati-hati. Lalu kata sahabat Nabi ini, fazalikat taqwa, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah berhati-hati di dalam perjalanan kehidupan. Jadi kata kuncinya dari takwa itu adalah hati-hati, takut, waspada. Waspada. Maka kita hidup ini harus bermodalkan ini dimanapun kita berada. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berhati-hati di dalam hidup ini, di dalam perjalanan kita ini. Karena apa? Karena dalam jalan yang kita lewati itu ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah, ada yang halal, ada yang haram. Nah, kita sering terjebak kepada yang haram. Kita sering terjatuh kepada yang batil. Kita mungkin sering tersesat di yang salah. Maka olehnya, karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, hendaklah kalian takut, berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Nah, ketika kita dimanapun berada ini, maka akan lahir rasa takut kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mengamalkan ketakwaan dimanapun kita berada ini, maka akan melahirkan efek-efek ya positif yang lainnya di dalam kehidupan kita. Maka orang yang bertakwa, yang merasa selalu diawasi oleh Allah, dia nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang wara. Ya, maka buahnya nanti dari takwa ini akan lahir ya sikap wara. Ya, kemudian yang kedua akan lahir nanti sikap jujur. Jadi wara ini berhati-hati kepada yang haram. Ya, sidqun ini adalah kejujuran di dalam kehidupan. Nah, kemudian nanti takwa ini ketika kita muraqabah kepada Allah, maka akan melahirkan amanah. Ya, nah, jadi banyak efek positif dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi memulai dengan membahasakan takwa kepada Allah. Nah, kalau sudah takwa kepada Allah akan melahirkan banyak cabang kebaikan-kebaikan tadi, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan yang kedua. Begitulah hebatnya bahasa Rasulullah SAW. Kalau kata kuncinya sudah takwa kepada Allah, melahirkan wara, melahirkan jujur, melahirkan amanah dan lain sebagainya, maka yang kedua ini akan semakin lebih mudah kita amalkan. Apa dia? Ketika Nabi membahasakan wa atbi'is sayyi'ata, segala keburukan kita itu diikuti dengan kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu sudah mendominasi, sudah banyak, maka otomatis dia nanti akan menghapus keburukan. Nah, di sini perlu kita tegaskan Bapak Ibu, apakah maknanya mengikuti keburukan dengan kebaikan itu? Misalnya pagi hari kita maksiat, nah, nanti siangnya tobat, nanti sorenya maksiat lagi. Apakah begitu maksudnya? Jadi apakah hadis ini mengakomodir kita dalam tanda kutip mempermainkan Allah? Misalnya pagi kita maksiat dulu, kan kata Nabi ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Sudah puas maksiat nanti baca Quran lagi habis nih. Ya, apakah begitu maksudnya? Nah, tidak. Nah, maka kita mesti mengikuti penjelasan para ulama. Apa makna dari wa
atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha itu maksudnya adalah as-sayyi'ah itu artinya adalah keburukan as-sadiratu minka as-sadirata minka. Jadi ikutilah keburukan, dosa, kejahatan yang bersumber dari diri kita. Ya, itu maksud dari hadis ini sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Mausu'ah ini. Maka segala keburukan yang kita perbuat itu diikuti dengan al-hasanah. Al-hasanah di sini maknanya adalah kebaikan, di antaranya salat, puasa, saum atau istighfar. Nah, ini dia maksudnya. Maka ikutilah segala keburukan yang berasal dari dirimu dengan kebaikan. Apa kebaikan yang kita lakukan itu? Bisa berupa salat, bisa berupa sedekah, bisa berupa puasa, bisa berupa istighfar. Nah, kalau itu kita lakukan tamhuha, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan yang berasal dari diri kita tadi. Maksudnya apa? Maksud menghapus di sini Bapak Ibu, ini yang pertama tafsirnya, ya. Tafsirnya apa? Tafsir yang pertama adalah disebutkan di sini yamhu Allahu biha asaraha minal qalbi. Asaraha minal qalbi. Nah, ini perlu dijelaskan supaya pemahaman kita paripurna terhadap hadis ini. Jadi kata Nabi, ikutilah keburukan yang bersumber dari kita itu dengan kebaikan seperti salat, puasa, istighfar. Nah, semuanya ini akan menghapus keburukan tadi. Menghapus keburukan tadi maksudnya adalah menghapus bekas keburukan tadi yang sudah mengotori hati kita. Itu maksudnya. Kenapa? Karena setiap kali kita berbuat keburukan Bapak Ibu, itu ibarat kertas putih ada satu noktah hitam. Jelas? Ya, semakin banyak maka titik hitam itu akan memenuhi ruang hati kita yang putih tadi. Maka ketika Nabi mengatakan ikutilah keburukan yang bersumber yang sudah menggelapkan hati kalian itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu nanti akan menghapuskan segala bekas-bekas dosa itu dari hati yang tadi sudah gelap. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi jangan nanti dianggap kan ada hadis Nabi yang menyuruh kita untuk mengikuti kebaikan keburukan dengan kebaikan. Nah, yaudah pagi ini kita korupsi dulu, siang nanti tobat. Nah, kemudian sore nanti minum mabuk dulu, sore nanti mabuk dulu. Nah, nanti malamnya kita sedekah. Tidak begitu Bapak Ibu. Bukan berarti ini mengakomodir dan memberikan kita peluang untuk bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di antara penafsirannya, ikuti keburukan kita yang pernah ada. Dosa yang pernah kita buat itu hapus dia dengan segala kebaikan. Nah, kalau sudah kebaikan yang mendominasi kehidupan kita, maka otomatis hati kita akan bersih. Maka pengaruh dosa itu akan dihapuskan oleh Allah dari hati kita. Itu penafsiran yang pertama. Atau penafsiran yang kedua, ya, penafsiran yang kedua dari kata-kata tamhuha tadi, ya, diwanul hafazah. Diwan al-hafazah. Hafazah. Jadi ikutilah keburukan dosa kita itu dengan kebaikan. Ya, kebaikannya salat, puasa, istighfar, sedekah dan lain sebagainya, yang semuanya ini akan menghapuskan dosa kita. Dosa kita itu dihapuskan dari mana? Dari buku yang ditulis oleh al-hafazah, malaikat-malaikat penjaga. Jadi malaikat penjaga ini dibahasakan pula mereka adalah kiraman
katibin. Jadi malaikat mulia yang mencatat. Jadi semua yang kita lakukan itu Bapak Ibu ya dicatat oleh malaikat ya kiraman katibin. Ya sifat mereka adalah malaikat-malaikat yang maha mulia, yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang mencatat, atau dalam nama lainnya disebut dengan raqibun atid. Ya, jadi ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Nah, kalau kita banyak melakukan amal, akan terhapuskan segala keburukan yang sudah ditulis oleh malaikat. Kok lupa? Siapa tadi malaikatnya? Malaikat yang mencatat amal buruk. Atid. Kok tahu? Sudah pernah jumpa? Jadi akan dihapus dari catatan-catatan malaikat yang mencatat amal. Jadi rupanya bisa, ibarat kita sudah menulis Bapak Ibu, itu ditip X ya, ditip X lagi. Itulah kerja malaikat itu. Disebabkan apa? Karena kita mengikuti yang buruk dari sikap-sikap kita itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus segala dosa-dosa kita yang sudah terdokumentasikan di dalam catatan-catatan malaikat raqib dan atid. Nah, jadi itulah makna dari wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Baru setelah itu, kalau sudah mendominasi kebaikan-kebaikan ini di dalam kehidupan kita, barulah lahir buahnya yang bernama akhlak. Jadi iman melahirkan akhlak, maka akan mudah lagi. Maka bahasa Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bahwa sesungguhnya hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, dan hendaklah kalian berakhlak kepada manusia. Apa sebab? Ya, berakhlak yang baik kepada manusia itu menunjukkan imannya sempurna, dan juga dikatakan innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu la yudriku bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik seorang mukmin bisa dia mencapai derajat orang yang tidak pernah tinggal salat malamnya, dan derajat orang-orang yang sering berpuasa di siang hari. Nah, jadi coba tengok Bapak Ibu, dengan akhlak yang mulia kita bisa mencapai derajat orang yang ya qaim, orang yang bertahajud sepanjang malam, dan shaim, orang yang berpuasa setiap hari. Nah, coba tengok. Nah, jadi ada keterhubungan antara tiga pesan Nabi ini, sehingga apa? Sehingga wajarlah Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Imam Ibnu Allan As-Siddiqi mengatakan hadis yang sedang kita bahas ini mengandung poin-poin penting, kaedah-kaedah agung yang ada di dalam agama kita, yang kalau sudah kita amalkan ini insya Allah, maka pada ujungnya kita akan masuk menjadi pribadi orang-orang yang soleh, sebagaimana Imam Nawawi membahasakan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, itulah barangkali ya Bapak Ibu kaji kita pada pagi ini ya tentang hadis yang kedua yang terdapat di dalam bab muraqabah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali itu kaji kita, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab Bapak Ibu karena saya harus kembali pulang untuk mengantar anak sekolah. Jadi ini kewajiban saya setiap pagi ya, dari Senin sampai Jumat. Jadi biasanya kajian itu saya tutup tanpa ada tanya jawab. Kenapa? Kalau tanya jawab nanti terlambat anak saya sekolah. Ya, jadi begitu, karena sudah masuk waktu syuruk, dan setelah ini saya mohon izin langsung berangkat untuk menjemput mengantar anak ke sekolah. Ya demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena tadi kita membuka dengan salawat, kita tutup juga dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu